drill conducted by the Army Ground Forces. This two-day exercise, held in the Torbadi Jam area in northeastern Iran, involved artillery units, armored units. Melanjutkan kisah sebelumnya di mana pergolakan Iran bukan datang secara tiba-tiba, tapi memiliki akar sejarah peradaban yang telah dibahas di episode sebelumnya, dari sebuah peradaban kecil kekaisaran Elam hingga peradaban adidaya bangsa Persia yang menguasai 3/4 wilayah dunia. Tibalah sekarang di segmen terakhir kita, segmen di mana kisah negara Islam Iran ini bertransformasi menjadi negara yang kembali disegani dunia. Stay tune terus di channel ini. Peran Iran di Timur Tengah saat ini. Ketika Persia kembali bermain di panggung dunia, tapi lewat bayangan. Hari ini Timur Tengah bukan sekedar wilayah, ia adalah papan catur sejarah, tempat para kekuatan besar menggerakkan bidak dengan darah dan diplomasi. Tapi di tengah para raksasa dunia ini, ada suatu kekuatan yang tidak bermain di permukaan. Ia bergerak dalam bayang-bayang, ia tidak menunggu diserang, tapi menciptakan perlawanan. Itulah Iran yang dalam diam telah mengulur tangan ke berbagai penjuru: Palestina, Lebanon, Suriah, Irak, Yaman. Dan pertanyaannya adalah, apakah ini bentuk solidaritas umat atau ambisi untuk menguasai Timur Tengah? Palestina saat senjata berbicara dari bayang-bayang. Ketika dunia Arab ragu, ketika banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Iran tetap berdiri dalam posisi yang sama bersama Palestina. Tapi dukungan ini bukan dalam bentuk konferensi, bukan dalam bentuk donasi, tapi dalam bentuk senjata, pelatihan, dan teknologi perlawanan. Hamas, Jihad Islam, sebagian dari mereka menerima bantuan langsung atau tidak langsung dari Iran. Maka setiap kali ada roket ditembakkan dari Gaza, bayangan pengaruh Iran selalu disebut di ruang-ruang intelijen. Lalu, benarkah ini bentuk dukungan suci? Atau justru permainan strategis untuk membungkam musuh di wilayah yang jauh dari perbatasan? Lebanon dan Hizbullah, pedang di perbatasan Israel. Tidak ada kelompok yang lebih mencerminkan pengaruh Iran selain Hizbullah. Didirikan setelah invasi Israel ke Lebanon tahun 1982, Hizbullah tumbuh menjadi tentara non-negara paling kuat di dunia. Dan siapa pendukung utama mereka? Dia adalah Iran. Rudal, pelatihan, dana, doktrin, semua mengalir dari Teheran ke Beirut Selatan. Dan setiap kali Israel menggempur Gaza, Hizbullah adalah front kedua yang ditakuti Tel Aviv. Maka pertanyaannya, apakah Hizbullah adalah perisai Palestina? Atau justru pedang Persia yang disimpan di jantung dunia Arab? Syria dan Irak, bayangan pasukan tanpa lambang. Perang Suriah membuka jalan baru bagi Iran. Ketika Assad hampir tumbang, Iran mengirim ribuan milisi dan penasihat militer. Mereka datang bukan sebagai tentara resmi, tapi sebagai pasukan bayangan. Hizbullah, Lebanon Fatamion, Zenebayon, dan Korps Qod dari IRGC. Irak pun demikian. Setelah jatuhnya Saddam, Iran mengisi kekosongan lewat milisi Syiah seperti Asad al-Shabi. Mereka mempengaruhi parlemen, militer, bahkan ekonomi. Maka hari ini pengaruh Iran tidak tampak di peta, tapi bisa dirasakan di medan tempur dan ruang sidang. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini ekspansi imperial gaya baru?
Atau ini adalah langkah pertahanan dari sebuah bangsa yang tak ingin diserbu seperti masa lalu. Yaman di medan perang terlupakan. Di ujung selatan Arab, perang senyap berkecamuk. Yaman. Kaum Houthi, minoritas Syiah Zaidi, memberontak terhadap pemerintah pro-Saudi. Dan siapa yang dituduh mendukung mereka? Tak lain ialah Iran. Drone, rudal, bahkan ideologi perlawanan mengalir dari Teheran. Mereka menyerang bandara, pangkalan, dan kapal milik Saudi di UAE. Dunia mencatat itu sebagai proxy war terbesar di Timur Tengah. Maka Iran pun kini memiliki pengaruh dari Teluk Persia hingga Laut Merah. Tapi satu pertanyaan terus menggema, apakah ini bentuk solidaritas Islam ataukah ini cara Persia modern membangun kembali zona pengaruhnya seperti di masa Sassanid? Negara atau gerakan. Hari ini sulit membedakan Iran sebagai negara atau gerakan. Mereka punya pemerintahan, parlemen, dan ekonomi. Tapi mereka juga punya ideologi, tentara luar negeri, dan jaringan perlawanan global. Mereka bukan sekedar lawan Israel, bukan sekedar anti Barat. Mereka adalah Persia yang hidup kembali dalam bentuk baru. Maka pertanyaannya hari ini bukan hanya sejauh mana pengaruh Iran di Timur Tengah, tapi lebih dalam lagi, apakah Iran sedang membangun kembali imperium? Bukan dengan kekaisaran, tapi dengan keyakinan. Menurutmu, apakah peran Iran di Timur Tengah hari ini adalah bentuk keberanian atau ambisi? Tulis pendapatmu dan jangan lupa, sejarah belum selesai. Karena di segmen penutup nanti, kita akan menyediakan apakah Persia akan kembali menjadi pusat dunia di abad ke-21. Sekarang kita sampai pada segmen terakhir, klimaks dari semua perjalanan panjang yang telah kita lalui, dari Sirus Agung hingga Ayatullah Khomeini, dari api abadi Zoroaster hingga kilatan drone di langit gajah. Ini adalah titik tanya besar. Apakah Persia yang kini bernama Iran benar-benar akan bangkit kembali sebagai pusat dunia? Dan disinilah kita tidak lagi hanya bicara tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Bukan lagi soal sejarah yang telah terjadi, tapi tentang bagaimana sejarah akan menilai abad ini dan posisi Iran di dalamnya. Iran hari ini dan masa depan. Di antara kutukan sejarah dan cahaya peradaban baru. Dulu Persia dikenal sebagai imperium yang tak terkalahkan, lalu runtuh dan terlahir kembali dalam bentuk revolusi. Tapi hari ini Iran berdiri di persimpangan paling krusial. Dunia memandangnya sebagai ancaman, tapi bagi jutaan jiwa yang merasa tertindas, Iran adalah simbol perlawanan. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Iran akan bangkit, tapi justru apa yang akan terjadi jika Persia benar-benar bangkit kembali. Iran modern, tantangan, dan tekad. Saat ini Iran berdiri di bawah sanksi ekonomi terberat dalam sejarah modern. Mata uang merosot, teknologi terbatas, tapi mereka tetap mengembangkan rudal balistik dan nuklir. Mereka membangun diplomasi timur, mendekat ke Rusia, Cina, bahkan Amerika Latin. Mengapa negara yang terjepit itu masih sanggup bertahan? Karena bagi Iran, ini bukan hanya politik, ini adalah takdir. Mereka percaya bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi pelindung nilai-nilai Islam yang sejati dan melawan segala bentuk penjajahan fisik maupun ideologis. Ancaman atau alternatif. Dunia Barat melihat Iran sebagai musuh, Israel menganggapnya ekstensional. Banyak negara Arab mencurigainya, tapi rakyat di Palestina, Yaman, Suriah, Lebanon,
bahkan sebagian umat Islam di Barat melihat Iran sebagai satu-satunya suara lantang yang tak bisa dibeli. Maka, apakah Iran ini kutukan sejarah atau justru sinar dari masa depan? Apakah dunia Islam butuh pemimpin yang lembut atau seperti Iran, keras, tegas, tapi berdiri sendiri? Apakah dunia akan menolak Iran atau pada akhirnya mengakui perannya sebagai pusat moral perlawanan zaman ini? Kebangkitan peradaban atau kejatuhan terakhir? Iran hari ini mengembangkan teknologi, AI, sains nuklir, bahkan film dan budaya. Mereka mendidik generasi muda yang percaya bahwa ilmu dan iman tak bisa dipisahkan. Mereka punya universitas Islam, pusat filsafat, riset militer, dan gerakan budaya yang menyebar ke Irak, Syria, bahkan Afrika. Tapi dunia juga melihat sisi lain. Represi dalam negeri, sensor, pelanggaran hak asasi, dan konflik sektarian yang terus membesar. Maka pertanyaannya terakhir pun muncul, apakah semua ini adalah bagian dari kebangkitan peradaban baru? Atau apakah kita sedang menyaksikan kemegahan terakhir Persia sebelum kembali runtuh seperti sebelumnya? Siapa kita di tengah panggung ini? Dunia terus berubah, kekuasaan datang dan pergi, tapi nilai, identitas, dan keberanian selalu meninggalkan jejak. Iran hari ini bukan hanya cerita tentang politik dan perang, ia adalah cerminan sejarah, tempat dunia Islam berkaca. Apakah kita akan diam ditindas atau bangkit meski sendirian? Dan Persia dalam bentuknya yang baru tetap mengajarkan suatu hal yang tak pernah berubah sejak ribuan tahun lalu. Jangan pernah tunduk karena sejarah milik mereka yang berani. Bagaimana menurutmu? Apakah Iran adalah ancaman global atau cahaya peradaban yang sedang dilupakan? Apakah dunia Islam butuh keberanian seperti ini? Atau justru perlu pendekatan yang lebih damai dan lembut? Tulis komentarmu, karena cerita ini bukan hanya tentang Iran, tapi tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangkan.